GB adalah sebuah kota kecil di Guinea-Bissau, dan di sanalah kami tinggal sejak pertama kali datang pada tahun 2015. Ada banyak desa di sekitar kota ini, dan desa-desa itulah sasaran pelayanan kami. Hanya 2 tahun kami di GB, dan pada Oktober 2017, kami memutuskan untuk pindah ke desa, walaupun rumah yang akan kami tempati belum selesai dikerjakan. Di desa ini, tidak ada rumah yang bisa dikontrak. Jangan membayangkan desa di sana sama seperti desa-desa di Indonesia. Pada waktu itu belum ada sinyal telepon, tidak ada pasar, juga tidak ada pusat kesehatan atau klinik, sehingga harus pandai mengatur segala sesuatu. Baru sebulan tinggal di desa, entah apa yang terjadi. Saat sore badan saya panas tinggi. Syukurlah tidak berlangsung lama, karena pagi hari badan saya terasa lebih segar. Saya dan istri berpikir, pasti karena lelah saja. Tapi kondisi ini tidak membaik, dan panasnya makin sering. Sehingga pada hari ketiga, saya sudah tidak sanggup bangun dari tempat tidur. Istri saya sulit untuk menolong, karena saat itu ia sedang mengandung anak kedua kami, dan usia kehamilannya juga sudah memasuki bulan yang ke-7. Mobil yang ada di rumah seolah sia-sia, karena tidak dapat dipakai mengantar saya ke rumah sakit. Bukan karena rusak, melainkan tidak ada orang yang dapat mengemudikannya. Dalam kebingungannya, istri saya bertanya kepada tukang-tukang yang sedang membangun rumah kami, apakah ada di antara mereka yang bisa menyetir? Semua menggeleng kepala, tanda tak bisa. Malam itu istri saya mengumpulkan semua tukang dan mengajak mereka berdoa bersama, sementara saya berbaring tidak berdaya. Sebelum berdoa, istri saya berkata kepada para tukang itu, "Suami saya harus dibawa ke rumah sakit di kota, dan saya tidak tahu bagaimana caranya." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Tapi Tuhan Yesus berkuasa, dan Ia sanggup memberi jalan keluar." Kata-katanya terdengar mantap dan penuh keyakinan. Kemudian kami berdoa bersama memohon pertolongan Tuhan. Keesokan harinya, kira-kira jam 10 pagi dari kejauhan, kami melihat ada orang putih, sebutan orang lokal untuk pendatang atau orang asing yang sedang berjalan menuju rumah kami. Ketika cukup dekat, barulah kami kenali ternyata dia adalah pemimpin kami yang datang berkunjung. Dia datang bersama rombongan, dan mereka sungguh terkejut saat melihat kondisi saya. Mereka menduga saya terkena malaria dan bergegas membawa kami ke rumah sakit. Awalnya kami berencana untuk langsung ke ibu kota agar mendapatkan penanganan yang lebih baik. Akan tetapi karena saya beberapa kali muntah di jalan, maka kami memutuskan untuk mampir ke rumah sakit terdekat. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, memang benar saya terjangkit malaria, dan dokter tidak mengizinkan kami melanjutkan perjalanan ke ibu kota. Mengingat situasi yang saya alami cukup gawat untuk menempuh perjalanan lebih dari 3 jam. Akhirnya saya dirawat di rumah sakit tersebut. Kami bersyukur dan memuji Tuhan. Walaupun rumah sakit ini hanyalah rumah sakit daerah, tetapi tim medisnya dapat memberikan penanganan yang tepat sehingga saya bisa tertolong dan dapat melanjutkan perjalanan yang telah Tuhan percayakan sampai detik hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ia mendengar doa, dan Ia tahu apa yang sedang kita alami. Pertolongannya tak pernah terlambat, selalu datang tepat pada waktunya. Amin.